Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fauzan Azli dari kelas 5 SKA 1. Pada video kali ini, saya akan meringkas tentang angket survei layanan aplikasi streaming, di mana ada 10 pertanyaan untuk angket tertutup dan 10 pertanyaan untuk angket terbuka. Berikut merupakan ringkasan dari angket tertutup dan terbuka. Yang pertama, manakah layanan aplikasi streaming di bawah ini yang Anda ketahui? 5 orang atau 33% menyatakan bahwa mereka tahu semua aplikasi yang telah saya masukkan. Dan di antara yang paling banyak yaitu ada YouTube sebanyak 66%. Sisanya di urutan kedua ada Netflix dan ketiga ada Joox. Pertanyaan berikutnya, manakah salah satu layanan aplikasi streaming di bawah ini yang sering Anda gunakan? 88% orang menjawab YouTube. Dan sisanya ada semua dan satu lagi Spotify. Lalu selanjutnya, apa saja yang tersedia di dalam layanan aplikasi tersebut? 86% orang menjawab semua tersedia di dalam layanan aplikasi tersebut, yaitu ada musik, video, film, drama, sinetron, dan animasi. Lalu selanjutnya, layanan apa yang Anda gunakan di dalam aplikasi tersebut? Deretan teratas yaitu ada musik dan video dengan 60% suara, dan sisanya ada animasi, film, dan drama. Lalu, seberapa sering Anda menggunakan layanan aplikasi streaming tersebut? 46% orang menjawab beberapa kali dalam sehari dan 46% lainnya beberapa jam sekali dan sisanya beberapa kali dalam seminggu. Lalu berapa lama Anda menghabiskan waktu untuk menggunakan aplikasi tersebut? 66% orang menjawab lebih dari 1 jam, 26% orang menjawab kurang dari 1 jam, dan sisanya hanya beberapa menit. Pertanyaan selanjutnya, apakah aplikasi tersebut menyediakan rekomendasi yang menarik untuk Anda? 80% orang menjawab ya dan 20% orang menjawab mungkin. Pertanyaan selanjutnya, apakah aplikasi tersebut memiliki fitur berlangganan di dalamnya? 66% orang menjawab ya, 20% orang menjawab tidak tahu, dan sisanya tidak dan mungkin. Pertanyaan selanjutnya, apakah Anda setuju aplikasi tersebut dapat menambah pengetahuan atau hal-hal baru lainnya? 86% orang menjawab ya dan sisanya mungkin. Lalu pertanyaan terakhir dari angket tertutup yaitu seberapa puas Anda dengan layanan aplikasi streaming tersebut? Dua hasil seimbang yaitu ada cukup puas dan sangat puas berada di 46% dan sisanya puas. Masuk ke angket terbuka. Pertanyaan pertama, berikan alasan mengapa Anda puas atau tidak puas dengan layanan aplikasi tersebut. Beberapa jawaban mengatakan bahwa banyak rekomendasi yang bagus. Saya puas karena aplikasi tersebut menghibur. Lalu puas karena memiliki berbagai fitur di dalamnya, dan tidak puas karena terlalu banyak iklan. Lalu saya puas karena memudahkan penggunanya, terkhususnya saya dalam mencari informasi apa yang saya inginkan dan memudahkan siapa saja menyampaikan informasi dengan aplikasi tersebut. Pertanyaan selanjutnya, berikan alasan mengapa Anda tidak menggunakan beberapa aplikasi layanan streaming di atas. Dan beberapa jawabannya itu ada karena aplikasi pilihan saya sudah mencakup beberapa layanan streaming, ada yang kurang tertarik, dan ada yang mereka pilih itu sudah lebih dari cukup, dan ada yang menjawab saya bukan tipe orang yang suka mencoba-coba selagi itu masih bermanfaat dan bisa memuaskan saya hanya perlu satu aplikasi.
Lalu pertanyaan selanjutnya, berikan alasan mengapa Anda memilih layanan aplikasi streaming tersebut untuk digunakan. Lalu jawabannya itu ada lebih mudah digunakan. Lalu ada saya menggunakan YouTube sebagai pilihan karena sudah mencakup musik hingga video yang saya ingin lihat dan dengarkan. Selanjutnya karena sudah terbiasa menggunakannya, karena mempermudah mencari film, cocok untuk hiburan, dan ya malas download yang lain. Pertanyaan selanjutnya, menurut Anda, apakah layanan aplikasi streaming yang Anda pilih lebih baik daripada layanan yang lain? Berikan alasannya. Ada yang menjawab tidak karena beberapa aplikasi memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Lalu ya karena aplikasi yang saya gunakan juga digunakan oleh orang lain di dunia streaming, jawaban yang kurang nyambung. Lalu ada yes because saya like aplikasi yang serba ada, saya like itu. Selanjutnya ada mungkin karena saya belum coba aplikasi yang lain. Ya sih, jawabannya sangat simpel. Selanjutnya, menurut Anda apakah beberapa aplikasi tersebut layak digunakan untuk kehidupan sehari-hari? Mengapa dan untuk apa? Ada yang menjawab layak karena sekali kita butuh sesuatu untuk dilihat atau didengar agar dapat memulihkan atau menyegarkan pikiran. Oke. Layak untuk streaming lagu, video maupun film. Lalu ada ya karena terdapat banyak video tutorial dan sebagainya yang bisa kita contoh saat kita tidak mengetahui sesuatu. Lalu cocok digunakan sehari-hari asal dengan takaran dan kegunaan yang pas. Semua baik jika dilakukan dengan baik. Pertanyaan selanjutnya, menurut Anda apakah akibat jika aplikasi tersebut terlalu sering digunakan? Akibatnya dapat membuat kita lupa waktu, juga boros kuota, juga sama kehabisan kuota. Saya tidak terlalu sering karena menggunakan jika hanya maka akan kecanduan, yaitu terus kecanduan lagi, yaitu lupa waktu lagi, kuota cepat habis, merusak mata, boros kuota, dan ya beberapa jawaban beropsi pada kuota. Lalu ada jika aplikasi layanan streaming yang Anda pilih dapat atau tidak dapat menambah wawasan, mengapa demikian? Ada yang menjawab dapat menambah wawasan karena terdapat banyak video pembelajaran yang tidak diketahui di dalamnya. Ya, jawaban berikutnya juga sama. Ada yang menjawab kurang tahu ya, dan terus ada dapat karena aplikasi ini dapat menyimpan berbagai video pengetahuan ya, pelajaran juga, tentang pelajaran juga. Yes, can nambah pengetahuan, dia dapat menambah pengetahuan karena aplikasi streaming yang dikembangkan oleh Google serta isi konten kreator dapat mengupload video di channel YouTube-nya. Ya, saya tidak begitu mengerti. Dan dapat menambah wawasan karena setiap hal yang saya cari selalu mendapatkannya asal memiliki kata kunci yang pas. Selanjutnya, berdasarkan pilihan dari pertanyaan seberapa sering Anda menggunakan layanan aplikasi streaming tersebut, mengapa Anda menggunakan dalam kurun waktu yang Anda pilih? Ada jawaban mengatur waktu dalam menggunakan aplikasi sangat penting, juga untuk menjaga kesehatan mata agar tidak lelah saat menonton video. Lalu ada karena saat ini memang saya banyak waktu luang, yang berarti dia memilih lebih dari beberapa jam karena menghilangkan kebosanan, gabut, hampir tiap jam karena saya sangat suka dan saya juga tidak tahu apa yang dilihat ya. Karena saya suka, karena banyak yang saya cari dan saya ingin tahu, saya tidak terlalu sering ada pengingat di perangkat saya. Setelah 1 jam, perangkat saya akan bisa mengingatkan untuk beristirahat. Ya, fitur yang sangat membantu. Selanjutnya, apa kelebihan dari aplikasi yang Anda pilih? Dapat menonton video dan melihat musik secara gratis. Pilihan video dan musik yang banyak dan beragam, terdapat video pembelajaran yang bermanfaat.
kelebihan yang tidak ada, semua ada, kemungkinan memudahkan saya, lebih mencakup keseluruhan, terdapat banyak konten yang menarik, tidak hanya animasi dan film, terdapat juga konten tentang ilmu pengetahuan. Ya, aman update, lebih umum dan banyak ikannya. Dan pertanyaan terakhir, apa kekurangan dari aplikasi yang Anda pilih? Jawabannya ada terlalu banyak iklan, membuat lupa waktu, dan lagi tahu. Saya tidak mengetahui kekurangan dari aplikasi tersebut karena dari pelayanan sekarang saya sudah merasa lebih dari cukup. Tidak ada menghabiskan terlalu banyak kuota, ya. Terlalu banyak iklan, banyak video yang tidak sopan, banyak iklan, tidak ada kekurangan. Itulah ringkasan dari pertanyaan angket terbuka dan tertutup. Lalu kesimpulannya adalah banyak dari mensurvei menggunakan aplikasi YouTube sebagai layanan aplikasi streaming. Ya, selain karena YouTube juga merupakan aplikasi yang sangat populer, dan juga YouTube uh, memiliki banyak konten kreator yang aktif di dalamnya. Selain itu juga beberapa orang juga cukup lama untuk menghabiskan waktu dengan aplikasi streaming, ya sekitar 66%, dan itu terjadi dalam beberapa kali dalam sehari, juga beberapa jam sekali. Sekian mungkin dari ringkasan angket pelayanan aplikasi streaming saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.